Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, aku akan membahas soal-soal seputar kinetika kimia. Sebelumnya juga sudah saya share, saya upload di YouTube materi tentang kinetika kimia. Bagi kalian yang belum lihat, silakan dilihat dulu, biar kita bisa ngerjain soalnya sama-sama. Oke, mari kita lihat soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan laju reaksi kimia? Nah, ini juga sudah saya bahas di materi ya. Jadi, laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Laju reaksi kimia bisa juga diartikan untuk mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Nah, jadi laju reaksi kimia adalah seperti itu. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah apakah satuan untuk laju reaksi? Jadi, ketika kita sudah paham tentang definisi laju reaksi, maka kita bisa buat rumus untuk laju reaksi itu sendiri. Jadi laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu, sesuai definisi yang tadi ya. Jadi satuan untuk laju reaksi adalah molar per detik. Maaf, molar per detik. Jadi konsentrasi itu satuannya adalah molar, sedangkan waktu itu satuannya adalah detik. Jadi satuannya adalah molar per detik. Lanjut soal yang nomor 3. Perhatikan reaksi berikut. Ada reaksi yaitu saat nitrogen bereaksi dengan hidrogen menjadi amonia. Misalkan pada suatu saat selama reaksi, molekul hidrogen bereaksi dengan laju 0,074 molar per detik. Pertanyaannya, bagaimana laju pembentukan amonia? Yang kedua, bagaimana laju reaksi molekul nitrogen? Oke. Jadi, diketahui tadi ya reaksinya yang tadi. Kemudian laju reaksi hidrogen adalah 0,074 molar per detik. Yang ditanya adalah laju pembentukan amonia dan laju reaksi nitrogen. Jawabnya yang pertama, untuk laju pembentukan amonia, nah tadi kan sudah diketahui bahwa laju reaksi hidrogen, ini laju reaksinya adalah 0,074 molar per detik. Berarti ketika kita mencari laju pembentukannya amonia, itu bisa kita cari dengan menggunakan ini perkalian koefisien ya. Koefisiennya hidrogen dibagi dengan koefisiennya amonia dikali laju reaksi hidrogen seperti ini. Dan kita akan mendapatkan hasilnya adalah 0,111 molar per detik. Yang kedua adalah laju reaksi nitrogen. Sama seperti laju pembentukan amonia, laju reaksi nitrogen itu bisa diperoleh dari ini koefisiennya hidrogen 3 dibagi dengan koefisiennya nitrogen 1 dikali dengan laju reaksi hidrogen 0,074 molar per detik seperti ini. Dan bisa kita dapatkan laju reaksi nitrogen adalah 0,222 molar per detik. Selanjutnya soal nomor 4. Tentang hukum laju untuk reaksi ya ini. Diketahui reaksinya seperti ini, NH4+ ditambah NO2- menjadi nitrogen ditambah 2H2O, ditambah air ya. Ialah laju sama dengan K. K ini adalah konstanta laju dikali
konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi NO2- pada suhu 25 derajat Celcius. Konstanta lajunya adalah 3 kali 10 pangkat min 4 per molar detik. Hitunglah laju reaksi pada suhu ini jika konsentrasi NH4+ sama dengan 0,26 molar dan konsentrasi NO2- sama dengan 0,080 molar. Oke, diketahui konstanta lajunya tadi ya 3 kali 10 pangkat min 4 per molar detik. Lalu diketahui juga konsentrasi NH4+-nya sama dengan 0,26 molar. Dan konsentrasi NO2- sama dengan 0,080 molar. Suhunya adalah 25 derajat Celcius dan ditanyakan adalah laju reaksi. Oke, mari kita jawab. Rumusnya laju reaksi, tadi sudah ada di soal ya, itu adalah konstanta laju K dikali konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi NO2-. Kita bisa masukkan angka-angka yang sudah diketahui di sini. Untuk konstanta lajunya, ini 3 kali 10 pangkat min 4 per molar detik, dikali konsentrasi NH4+-nya adalah 0,26 molar, dikali dengan konsentrasi NO2- itu adalah 0,080 molar. Maka kita bisa hitung hasilnya adalah 0,624 dikali 10 pangkat min 4 molar per detik. Jadi laju reaksi pada suhu 25 derajat Celcius adalah 0,624 kali 10 pangkat min 4 molar per detik. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Konstanta laju untuk reaksi orde 2. Oke, ini reaksinya 2NO2 menjadi 2NO ditambah oksigen. Ialah ini konstanta lajunya untuk orde reaksi 2 ialah 0,54 per molar detik pada suhu 300 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah lama yang diperlukan agar konsentrasi NO2 turun dari 0,62 molar menjadi 0,28 molar? Ini waktunya ditanyakan dalam satuan detik. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah hitunglah waktu paruh pada kedua konsentrasi itu. Ini maksudnya adalah konsentrasi ini ya, kedua konsentrasinya. Konsentrasi yang pertama 0,62 molar dan konsentrasi yang kedua 0,28 molar. Oke, mari kita jawab. Jadi diketahuinya adalah K, konstanta lajunya adalah 0,54 per molar detik, suhunya adalah 300 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi NO2 turun dari 0,62 molar menjadi 0,28 molar. Yang kedua adalah hitunglah waktu paruh pada kedua konsentrasi itu. Yang tadi ya. Dijawab, untuk reaksi orde 2 itu terdapat persamaan 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 ditambah K dikali T. Nah, kita bisa masukkan bahwa sebelum dimasukkan kita pindah ruas dulu. Ini K dikali T tetap, yang pindah ruas adalah 1 per konsentrasi A0. Ini dipindah ruas ke kiri. Atau bisa juga ditulis seperti ini. K dikali T sama dengan 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0. Setelah itu, kita juga pindahkan ruas K-nya ini agar di ruas kiri hanya tersisa T. Ini K-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi T sama dengan 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0 dikali 1 per K. Lalu kita masukkan angka-angka yang telah diketahui. T sama dengan 1 per, untuk konsentrasi A itu adalah 0,28 molar dikurangi 1 per konsentrasi A0, konsentrasi A0-nya adalah 0,62 molar, dikali 1 per K.
K-nya adalah 0,54 per molar detik. Satuannya selalu diikutkan ya untuk perhitungan. Kemudian kita akan mendapatkan hasilnya T adalah 3,627 detik. Ya, jadi kita dapatkan waktunya adalah 3,627 detik. Kemudian lanjut ke soal B. Mencari waktu paruh antara dua konsentrasi yang telah diketahui. Untuk yang pertama adalah waktu paruh NO2 pada konsentrasi 0,62 molar. Jadi yang pertama ini setengah T, rumusnya waktu paruh pada orde 2 itu adalah setengah T sama dengan 1 per K dikali konsentrasi A0. Tinggal kita masukkan 1 per, tadi konstanta lajunya adalah 0,54 per molar detik dikali dengan konsentrasi A0-nya, yaitu 0,62 molar. Dan didapatkan hasilnya, waktu paruhnya adalah 2,987 detik. Ya, jadi ini waktu paruhnya. Kemudian lanjut ke konsentrasi yang kedua, yaitu waktu paruh untuk NO2 pada konsentrasi 0,28 molar. Rumusnya tetap untuk orde 2, waktu paruhnya sama dengan 1 per K dikali konsentrasi A0. Kita tinggal masukkan juga angka-angka yang telah diketahui. Setengah T sama dengan 1 per 0,54 per molar detik dikali 0,28 molar. Dan kita dapatkan hasilnya adalah waktu paruhnya adalah 6,614 detik. Nah, ini maksud saya waktu paruhnya adalah 6,614 detik. Oke, sudah selesai. Pertanyaan-pertanyaan sudah kita bahas. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.